Syariat menghormati guru dan orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'udera. Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Rasulullah menyebutkan, ketiga, hal itu kepadaku, seandainya aku bertanya lagi tentu Rasulullah akan menambahkan lagi. Dari hadits di atas dapat kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari jihad di jalan Allah bukanlah prioritas pertama karena ada yang lebih tinggi dan disukai oleh Subhanahu wa Ta'ala daripada jihad, yakni sholat di awal waktu dan berbakti kepada orang tua. Hal itu dapat kita ketahui dari urutan kalimat atau redaksi dalam hadits di atas, yakni 1. Sholat di awal waktu, 2. Berbakti kepada kedua orang tua, dan 3. Jihad di jalan Allah. Ketiga hal di atas, yakni sholat di awal waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah kesemuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. 1. Tegakkanlah sholat, Al-Isra, 78. 2. Berbaktilah kepada kedua orang tua, Al-Isra, 23. 3. Berjihadlah di jalan Allah, Al-Baqarah, 218. Jika kita bandingkan antara berbakti kepada kedua orang tua dengan jihad di jalan Allah maka berbakti kepada kedua orang tua harus lebih didahulukan daripada jihad karena ia menempati urutan kedua, sedangkan berjihad berada di urutan ketiga. Dari sisi hukum Islam, berbakti kepada kedua orang tua hukumnya fardu ain yang berarti mengikat atau berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali. Sedangkan jihad di jalan Allah, menurut jumhur ulama, hukumnya fardu kifayah yang berarti jika sudah ada sebagian orang yang melakukannya, maka sebagian yang lain tidak wajib melakukannya sehingga tidak serta-merta terkena dosa karena ketidakikutsertanya. Dalam keadaan tertentu, hukum jihad di jalan Allah bisa berubah menjadi fardu ain. Beberapa tahun terakhir ini, terutama sejak reformasi, beberapa kekerasan atas nama agama terjadi di mana-mana di berbagai daerah di Indonesia. Kekerasan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang terlatih atas nama jihad dengan mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Pertanyaannya adalah apakah mereka mendapatkan izin dari kedua orang tuanya untuk melakukan kekerasan yang tidak hanya menewaskan orang lain tetapi juga menewaskan diri sendiri tersebut? Pertanyaan di atas penting untuk dijawab sebab jika tidak mendapatkan izin dari kedua orang tua, maka siapapun sebetulnya tidak diperbolehkan pergi berjihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak berani memberangkatkan seseorang untuk pergi berjihad di jalan Allah jika orang tersebut tidak mendapat izin dari orang tuanya. Padahal jihad yang diserukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jihad yang dijamin bisa dipertanggungjawabkan keabsahan dan kebenarannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan jihad yang kontroversial apalagi jihad yang keliru sama sekali. Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bersedia memberangkatkan seseorang pergi ke medan jihad tanpa izin kedua orang tuanya dapat kita lihat pada kandungan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr berikut ini. Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah, lalu dia minta izin ikut berjihad. Rasulullah bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Lelaki itu menjawab, ya. Rasulullah bersabda, berjihadlah di sisi keduanya. Hadits tersebut mengandung maksud bahwa seseorang yang hendak berjihad harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya karena jihad, dalam arti perang di jalan Allah, itu mempertaruhkan nyawa. Hanya kedua orang tuanya yang berhak memberi izin berjihad, baik orang itu sudah berkeluarga maupun belum. Hal ini tentu bisa kita mengerti karena kehadiran seseorang ke dunia ini melalui kedua orang tuanya di mana sang ibu dahulu sewaktu melahirkannya membutuhkan perjuangan yang luar biasa dengan nyawa sebagai taruhannya. Apakah perjuangan seorang ibu yang sedemikian berat itu boleh diabaikan sang anak begitu saja sehingga ia pergi berjihad tanpa restu atau izinnya? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan dalam hadits di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar laki-laki yang hendak ikut berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu supaya pulang menemui kedua orang tuanya untuk berbakti kepada mereka.
Rasulullah mengatakan, berjihadlah di sisi keduanya. Artinya berbakti kepada kedua orang tua itu juga termasuk jihad di jalan Allah meski tidak secara langsung. Sejurus untuk jihad menghormati orang tua, hormat kepada guru juga tidak kalah pentingnya bagi seorang pelajar. Yang paling dasar adalah, lewat guru, kita bisa membaca, menulis, dan berhitung. Lewat gurulah kita bisa bertanya tentang segala sesuatu yang belum kita ketahui. Guru di sini bukan hanya sosok yang ada di sekolah, tetapi di rumah, pesantren, majelis taklim, musola, masjid, maupun di tengah masyarakat. Karena setiap orang yang memberikan dan mengajarkan kebaikan, dia tentu layak disebut guru. Dalam rangka hormat kepada guru dan orang tua, seyogianya anak dan murid mengunjungi orang tua dan gurunya baik dikala keduanya hidup maupun sepeninggal keduanya. Pasalnya dua model hubungan ini lestari baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun sudah tiada, anak atau murid dianjurkan menziarahi makam mereka. Sebagai wujud bakti anak dan murid dianjurkan untuk membaca kalimat thayyibah di makam mereka atau bersedekah yang pahalanya ditujukan untuk mereka.